Badai bisa diartikan dalam arti yang sesungguhnya. Bagaimana badai yang kita lihat sebagai bencana alam bisa memporak-porandakan satu daerah, satu kota, bahkan satu bangsa. Banjir terjadi di mana-mana, putusnya alat transportasi menyulitkan banyak warga. Tetapi badai juga bisa diartikan sebagai simbolis kehidupan yang mengalami kemelut, ya, entah itu sakit penyakit, terpecahnya satu keluarga, keuangan yang morat-marit, atau masalah-masalah lain yang membuat terasa seperti ada badai dalam hidup. Badai bisa kecil, bisa besar. Tetapi yang jelas bagi saya, selalu yang namanya kita masih dalam kehidupan ini, pasti ada badai. Badai ada dalam kehidupan kita masing-masing selama kita bernafas. Waktu kita mengetahui badai pasti ada terjadi dalam hidup kita, yang perlu kita perhatikan adalah respon kita terhadap badai. Ya, coba kita lihat sebuah kisah di dalam Lukas pasal 8, sebuah kisah yang saya percaya mungkin kita semua sudah sering membacanya. Bagaimana terjadi badai pada waktu murid-muridnya ada di dalam perahu. Kita membaca yuk di dalam Lukas pasal 8 ayat 22 sampai ke 25. Bunyinya begini. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, marilah kita berangkat atau bertolak ke seberang. Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air, dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Guru, Guru, kita binasa. Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda. Danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya. Dan waktu Tuhan memerintahkan mereka untuk berjalan, terjadi badai. Ini memberi pengertian, waktu kita mengiring Tuhan, kelihatannya Tuhan yang memerintahkan kita, Tuhan yang memberi perintah. Bukan berarti tidak ada badai. Waktu kita berjalan bersama Yesus, waktu kita mengiring Yesus, jangan pikir gak pernah ada badai. Tetapi kita belajar dari kisah ini, bagaimana badai pun terjadi di tengah-tengah murid-muridnya. Dan apa yang terjadi waktu badai hebat, sehingga perahu itu hampir tenggelam. Dan secara natural, secara manusiawi, murid-muridnya menjadi takut. Begitupun juga Anda dan saya. Waktu terjadi badai dalam kehidupan kita, entah mungkin menghantam keuangan kita, menghantam kesehatan kita, menghantam keluarga kita, kita seperti murid-muridnya menjadi takut. Padahal kita lupa, kisah ini mengatakan Yesus ada di tengah-tengah mereka. Yesus ada di dalam perahu loh, bersama-sama dengan murid-muridnya. Jadi menyadarkan kita betapa di dalam badai hidup kita seringkali kita lupa
bahwa sebetulnya Tuhan ada di tengah kita. Masalah besar, masalah kecil tidak membuat Yesus meninggalkan kita. Tetapi yang tidak kita sadari adalah sebetulnya Yesus tetap ada bersama kita. Tapi karena situasi, keadaan, badai yang membuat kita kadangkala lupa akan kehadiran Tuhan, sehingga iman percaya kita sepertinya hilang dan lenyap. Nah, waktu terjadi masalah, biarlah kita belajar bahwa di dalam masalah kita, Yesus tetap ada bersama kita. Maka tidak perlu takut, tidak usah cemas. Percayalah, kelihatannya Yesus sedang tidur, kelihatannya Tuhan tidak menjawab doa kita, kelihatannya Tuhan tidak peduli dengan kita, tetapi sesungguhnya Dia tetap ada di tengah-tengah kita. Waktu Dia ada di tengah kita, maka badai, angin, tofan itu dihardik Tuhan dan menjadi teduh, menjadi tenang. Perhatikan, badai, angin, taufan dihardik, sebuah kata yang artinya itu berkata dengan keras, bahkan menghardik, mengusir. Tetapi kepada kita, anak-anaknya yang dikasihinya, tidak pernah kata-kata menghardik itu untuk kita. Tetapi Dia berkata, Yesus berkata, mengapa engkau meragukan aku? Mengapa engkau tidak percaya kepadamu? Tapi Yesus tidak pernah marah kepada kita. Tidak pernah kita anak-anaknya diusir atau dihardik. Gak pernah, teman-teman, tidak pernah. Karena sadarlah betapa Tuhan kita sangat mengasihi dan mencintai kita semua. Amin. Memberi kesadaran, memberi kekuatan buat kita. Walaupun kita dalam masalah, sebenarnya bukan karena Tuhan marah kepada kita. Dia tidak pernah marah kepada kita. Mungkin badai terjadi, persoalan terjadi, tapi itu bukan karena Tuhan marah. Tapi sesungguhnya, lihat nih yang kedua. Ya, bagaimana waktu badai terjadi? Hal yang kedua kita perhatikan. Terambil di dalam Ayub pasal yang ke-38 ayat yang ke-1. Dikatakan begini, maka dari dalam badai Tuhan menjawab mereka. Perhatikan, dari dalam badai Tuhan menjawab. Jadi waktu kita menghadapi badai, waktu kita menghadapi persoalan, jangan pernah berpikir kalau Tuhan marah dan sedang menghukum kita, sedang mendisiplinkan kita. No, tetapi justru kadangkala di dalam badai Tuhan menjawab kita. Artinya di dalam kesulitan kita, persoalan kita, Tuhan tetap ada. Di dalam badai kita melihat Dia sangat maha besar. Di dalam kekuasaannya Dia bisa berbicara di tengah badai. Jadi jangan pernah selalu berpikir bahwa badai itu selalu membawa celaka, membawa persoalan yang menghancurkan kita. Tetapi baiklah hari ini kita belajar bahwa di dalam badai kadangkala Tuhan menjawab kita. Di dalam persoalan kita, di dalam badai kehidupan kita, Tuhan menjawab, mendengar doa-doa kita. Amin. Untuk itu sekali lagi, apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, saya mau berkata, jangan pernah takut. Jangan sampai hilang kepercayaan kita kepada Tuhan kita. Karena apapun yang terjadi atas hidup kita, percayalah Dia pegang kendali. Dia tidak pernah melepaskan tangannya atas hidup kita. Bahkan Dia membuat segala hal yang kelihatannya buruk mendatangkan kebaikan atas hidup kita. Dia mampu mengubahkan hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat, hal-hal yang kelihatannya menghancurkan, justru akan mendatangkan kebaikan kita.
Kita melihat Tuhan di dalam badai. Kita mendengar Tuhan berbicara di dalam badai. Nah, kita sudah belajar atas kehidupan kita yang mungkin begitu banyak persoalan dan badai dalam hidup kita. Ada dua hal yang perlu kita ingat. Yang pertama tentunya, ya, sadarilah Dia tetap ada bersama kita. Gak peduli badai yang menghancurkan atau badai yang mungkin kecil, gak masalah, Dia tetap ada di tengah-tengah kita. Bahkan yang kedua, Dia menjawab doa-doa kita di dalam badai kita. Jadi kalau Anda dan saya mungkin lagi sedang menghadapi badai, tetap kita berpegang kepada Dia. Karena janjinya ya dan amin. Kalau Dia berkata sekali-kali aku tak akan pernah meninggalkan engkau, tidak akan dan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Peganglah, percayalah, dan kita boleh aman karena kita ada di dalam genggaman tangannya. Shalom bagi Anda, shalom bagi Indonesia, shalom bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Bisa